Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKO BSD. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat bersekutu kembali melalui ibadah online. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai persekutuan, diberi kesempatan bagi kita untuk bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkan pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita sama-sama menyanyikan Kidung Keesaan 5, bait yang pertama, Bagimu Tuhan nyanyianku. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadi kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan firman Tuhan dengan sempurna. Dalam banyak perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mengaku dosa. Allah Bapa kami, yang murah hati dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Orang yang diampuni Allah diberikan kehidupan baru, karena yang lama sudah berlalu, sehingga hidupnya sekarang harus berpadanan dengan kebenaran Allah. Dan inilah petunjuk hidup baru itu. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar firman-Mu, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gereja menjadi rumah pelayanan, berani menyatakan kebenaran. Hidup dalam kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ada hal yang jauh lebih sukar dari hidup dalam kebenaran, yaitu menyatakan atau menyuarakan kebenaran. Mengapa demikian? Karena ketika kita menyatakan kebenaran, maka ada resiko yang harus kita terima, yaitu penolakan, kebencian, permusuhan, penganiayaan, atau kekerasan. Dengan menyatakan kebenaran dan menegur kesalahan, kadang kita dipandang sebagai musuh. Oleh sebab itu banyak orang yang memilih diam daripada menyatakan kebenaran.
Di dalam bacaan firman Tuhan pagi ini, Allah dengan jelas menyatakan kepada Musa bahwa Ia akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Seorang nabi yang akan menyuarakan kebenaran, yaitu firman Allah. Nabi yang akan datang kemudian ini menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus. Sama seperti Musa menerima firman Allah dan menyampaikannya kepada umat Tuhan, supaya umat hidup dalam kebenaran dan mengalami penggenapan janji Allah, yaitu beroleh hidup, keselamatan. Demikian juga Yesus menyampaikan firman kepada umat Tuhan, supaya mereka yang percaya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Mengapa kebenaran harus disampaikan? Kebenaran, yaitu firman Tuhan, harus dinyatakan karena kebenaran itu akan menuntun umat pada jalan yang benar, sehingga umat tidak tersesat dan binasa. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Ulangan 18 ayat 1 sampai 14, umat Tuhan sering mencari petunjuk dan meminta pertolongan pada roh orang mati, arwah, kepada peramal dan petenung. Saul salah satu contohnya. Waktu keadaannya terjepit, waktu dia hendak berperang melawan musuh, dia datang ke tukang pemanggil arwah, lalu minta petunjuk pada arwah orang mati. Pada saat itulah Saul tersesat dan ia dikalahkan peperangan dan binasa. Musa mengatakan perbuatan seperti itu adalah kekejian di mata Allah dan mengakibatkan murka Tuhan. Itu adalah akibat yang harus ditanggung jika umat Tuhan tidak hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu kebenaran harus dinyatakan. Musa secara tegas mengatakan kebenaran, yaitu umat harus hidup tidak bercela. Di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-13. Artinya umat tidak boleh mendua hati. Umat tidak boleh berseparuh hati percaya kepada Allah dan separuh hatinya lagi percaya kepada peramal ataupun juga kepada roh orang mati. Tetapi umat harus sepenuh hati percaya kepada Allah dan setia kepadanya. Yesus pun menyatakan kebenaran, bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah jika tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika kebenaran itu dinyatakan, maka timbul respon. Ada yang menerima, percaya, dan bertobat serta diselamatkan, tetapi juga ada yang melawan, membenci, bahkan menyalibkan Yesus. Namun demikian Tuhan Yesus tetap taat. Dia tetap berani menyatakan kebenaran sampai ia mati di kayu salib. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah tidak hanya memanggil kita untuk melakukan kebenaran, tetapi juga untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran di tengah-tengah umat manusia yang hidup dalam ketidakbenaran. Tidak cukup bagi kita hanya hidup dengan benar dan bersikap masa bodoh dengan banyak orang lain yang memilih untuk melakukan kejahatan dan dosa. Allah memanggil kita untuk menegur dan menyatakan kebenaran. Allah memanggil kita untuk memberitakan kabar baik, yaitu bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Meskipun untuk itu kita harus menghadapi perlawanan. Meskipun untuk itu kita harus mengalami penderitaan. Kita harus tetap menyatakan kebenaran dengan berani. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ia menyatakan kebenaran dengan berani, meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Namun demikian setiap pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Roh Kudus akan
terus bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengar kebenaran. Kebenaran itu akan menyelamatkan orang-orang yang telah mendengar dan menerimanya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Tuhan sendiri berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Itu sebabnya sekalipun ditentang dan mengalami penderitaan, Yesus tetap menyatakan kebenaran dengan berani. Bagaimana dengan kita? Bersediakah kita juga diutus Tuhan menyatakan kebenarannya dengan berani? Kiranya Tuhan menolong dan memberi keberanian kepada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena telah mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita praktekkan firman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nyatakan kebenaran dengan berani. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, mari kita tetap lakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Shalom.